Selamat pagi Bu Cici, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan lautan luas TBK. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Avelin Tance, yang kedua ada Litvina Eva, dan yang ketiga saya sendiri, Olivia Egy Milawati. Yang keempat atau yang terakhir ada Sucipto Ronaldo. Alasan mengapa kami memilih untuk menganalisis perusahaan lautan luas TBK dapat kita saksikan pada video berikut ini. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan lautan luas TBK. Perusahaan lautan luas TBK atau disingkat dengan LTLS didirikan pada tanggal 18 Januari 1951 dengan nama persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Limtekti. Perusahaan lautan luas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1951. Kantor pusat perusahaan lautan luas terletak di Gedung Geraha Indramas, Jakarta Barat. Perusahaan lautan luas bergerak di bidang perdagangan, industri, jasa, pertambangan, pembangunan atau kontraktor, agrobisnis, dan perbengkelan. Pada tanggal 18 Juni 1997, perusahaan lautan luas memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdananya atau IPO kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal Rp500 per saham. Dengan harga penawaran Rp2.950 per saham. Saham-saham tersebut dicetak pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juli 1997. Pada tanggal 28 Februari 2022 lalu, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham perusahaan lautan luas TBK yaitu perusahaan Catur Karsa Mega Tunggal atau induk perusahaan ini sendiri. Dengan persentase kepemilikan sebesar 54,71%. Owner perusahaan lautan luas TBK adalah Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin. Baiklah, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Litvina Eva. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Litvina Eva akan melanjutkan presentasi kami. Di sini saya akan membahas tentang analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan bagian dari analisis fundamental untuk menilai kelayakan investasi. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara kondisi ekonomi makro dan pasar modal. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam pendekatan fundamental berdasarkan analisis ekonomi sebagai berikut. Yang pertama ada PDB. Di sini kami mengambil dalam 10 tahun terakhir. PDB adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk WNI dalam negeri maupun penduduk asing yang berada di dalam negeri, tidak termasuk WNI yang tinggal di luar negeri. Dilihat dari data di atas, kondisi PDB Indonesia stabil dan dari tahun 2012 sampai 2016. Walaupun pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat PDB Indonesia mulai mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020. Hal itu disebabkan karena munculnya pandemi COVID-19. Namun begitu, PDB Indonesia mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Yang kedua ada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari permodalan. Dari data di atas, dapat kita lihat dari tahun 2012 sampai 2015, tingkat bunga mengalami kenaikan. Namun, tingkat bunga berangsur turun dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Namun, pada tahun 2018, tingkat bunga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hubungan antara tingkat bunga dengan pasar modal berbanding terbalik. Apabila tingkat suku bunga naik, akan mengakibatkan pasar modal mengalami penurunan.
Dan sebaiknya, jika suku tingkat bunga mengalami penurunan, maka pasar modal mengalami kenaikan. Baik, yang ketiga ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Dari data dapat kita lihat inflasi berangsur-angsur mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Tingkat inflasi paling rendah adalah pada tahun 2020. Itu disebabkan karena ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan fenomena panic buying di Indonesia, di mana masyarakat membeli kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak. Apabila inflasi mengalami penurunan, merupakan sinyal positif bagi investor karena daya beli masyarakat akan meningkat dan berakibatkan pula pada kenaikan pendapatan perusahaan. Yang keempat ada kurs rupiah. Nilai tukar fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi iklim investasi dalam negeri, khususnya di pasar modal. Dari data dapat kita lihat, Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2018-nya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 dan 2021, kurs rupiah kembali mengalami kenaikan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase dari jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, yang meliputi pengangguran terbuka maupun pengangguran tertutup. Dari data dapat kita lihat, tingkat pengangguran dari tahun 2012 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2020. Hal itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, di mana banyaknya karyawan yang di-PHK, adanya peraturan pemerintah tentang lockdown, PSBB, dan social distancing. Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini memicu bertambahnya tingkat pengangguran. Baik, ini sekian dari analisis ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis industri. Analisis industri merupakan penilaian pasar yang digunakan oleh para pembisnis dan analis untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri. Bagi perusahaan, analisis industri menjadi metode yang membantu untuk memahami posisi perusahaan relatif terhadap perusahaan lain dalam industri. Pada pembahasan ini, kami akan menyampaikan data dari 3 perusahaan yang termasuk dalam sektor bahan baku, yaitu perusahaan Lautan Luas Tbk, PT Aneka Gas Industri Tbk, dan PT Indo Acida Tama Tbk. Fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah PT Lautan Luas, karena jika dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya, PT Lautan Luas memiliki keadaan yang lebih stabil dan memiliki laba yang lebih tinggi dari kedua perusahaan tersebut. Dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat bahwa EPS PT Lautan Luas lebih tinggi daripada PT Aneka Gas Industri dan PT Indo Acida Tama, yang artinya PT Lautan Luas memiliki perspektif laba yang baik sehingga dapat meyakinkan para investor untuk berinvestasi di perusahaan ini. Setelah melakukan analisis industri, selanjutnya kita akan melakukan analisis perusahaan. Analisis perusahaan ini menggunakan beberapa rasio keuangan, diantaranya ROA, DER, PER, dan EPS. Dengan menggunakan 3 perusahaan yang berbeda pada satu sektor untuk melakukan analisis, manakah perusahaan yang layak untuk dilakukan investasi atau tidak. Yang pertama dapat kita lihat dari nilai ROA. Dari data tersebut, ROA PT Lautan Luas lebih stabil daripada PT Aneka Gas Industri dan PT Indo Acida Tama. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam kotak aset. Yang kedua dapat kita lihat dari nilai DER. Dari data tersebut, nilai DER PT Lautan Luas lebih kecil dari nilai DER PT Aneka Gas Industri dan PT Indo Acida Tama. Dengan semakin rendahnya nilai DER menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang yang lebih kecil dari nilai modalnya. Perusahaan dengan rasio hutang terhadap modal yang kecil akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari investor.
Yang ketiga dapat kita lihat dari nilai PER. Dari data tersebut, nilai PER PT Lautan Luas memiliki nilai yang stabil dan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Walaupun PER PT Aneka Gas Industri lebih besar, tetapi nilainya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan PT Indo Aceh Datama. Yang keempat, kita dapat melihat dari nilai EPS. Dari data tersebut, nilai EPS PT Lautan Luas jauh lebih besar daripada PT Aneka Gas Industri dan PT Indo Aceh Datama. Walaupun pada tahun 2020, PT Lautan Luas mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penurunan laba. Dengan semakin tingginya nilai EPS menunjukkan perusahaan semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Sucipto Ronaldo. Baik teman-teman, saya Sucipto Ronaldo akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah analisis teknikal. Di dalam analisis ini, itu berbeda dengan analisis fundamental, yang dimana di dalam analisis fundamental itu kita berfokus kepada pertumbuhan perusahaan yang kita nilai dari rasio yang telah digunakan sebelumnya. Nah, di dalam analisis teknikal itu cenderung lebih berfokus kepada harga saham, yang dimana ketika kita ingin memulai investasi, kita lihat dari pergerakan harga saham masa lalu dari perusahaan itu. Nah, di dalam kasus ini kami memilih perusahaan PT Lautan Luas Tbk. Kenapa kami memilih perusahaan ini? Karena dari analisis yang telah kami buat, perusahaan ini memiliki perspektif pertumbuhan laba yang cukup tinggi, yang dimana perusahaan ini memiliki laba yang tinggi dari 3 perusahaan lainnya, sehingga kami tertarik ingin untuk menganalisisnya. Nah, di sini telah terlihat chart dari PT Lautan Luas Tbk. Di sini ada garis resisten atau harga batas atas dan support harga batas bawah. Di sini kita lihat bahwa dari bulan Desember, kita ambil dari bulan Desember sampai dengan bulan April 2022, Desember 2021 sampai April 2022. Sehingga kita bisa lihat pergerakan harganya, perusahaan ini mengalami trend sideways, di mana pergerakannya tidak naik signifikan dan tidak turun signifikan. Bergerak naik turun tapi tidak signifikan. Di sini sedang trend sideways. Dan nah, di awal April sampai dengan Mei, perusahaan ini sedang naik harganya, namun juga tetap fluktuatif atau sedang trend sideways. Nah, dari awal Mei sampai dengan pertanggal 17 Mei, perusahaan ini sedang naik drastis, di mana pada awal harga April, harga saham ini berada di harga 775. Dan per tanggal 17 Mei, perusahaan ini harga sahamnya itu tembus di harga Rp1.350. Itu 2 kali lipat dari harga awalnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan ini sedang mengalami uptrend. Trennya sedang naik, di mana harga sahamnya sedang naik. Nah, keputusannya di sini kita bisa menjual saham. Kenapa? Karena dari awal April itu sedang naik, sehingga ketika kita jual di sini kita sudah untung 2 kali lipat karena harganya naik 2 kali lipat. Nah, ketika kita ingin membeli saham, kita juga bisa beli di sini. Kenapa? Karena jika kita lihat dari pergerakannya, perusahaan ini masih memiliki potensi untuk naik.
ya mungkin akan sedikit koreksi, tapi menurut saya ini akan naik kembali setelah koreksi. Jadi begitu dari resisten dan support pada perusahaan ini, kita bisa menjual saham kita, dimana kita bisa mendapatkan untung 2 kali lipat ketika kita menjual saham di harga ini. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan indikator moving average. Di sini saya sudah menarik 3 garis. Yang pertama itu adalah garis MA20 yang berwarna ungu. Lalu yang kedua itu garis MA50 warna hitam dan garis MA80 hari yang berwarna merah. Kita lihat di garis MA20 hari, di mana garis MA berada di bawah harga. Di sini bisa kita lihat garis ini berada di bawah harga. Nah, kita bisa artinya di MA20 perusahaan ini sedang mengalami downtrend. Lalu yang kedua itu di garis MA50. Perusahaan ini garis MA juga berada di bawah garis, di bawah harga. Artinya ini juga sedang mengalami tren yang sedang turun atau downtrend. Lalu yang ketiga itulah garis MA80 hari. Itu juga sama, bahkan itu juga sangat berada di bawah 2 garis sebelumnya yang juga berada di bawah harga. Artinya di garis ketiga ini juga sedang mengalami tren yang turun atau downtrend. Nah, di dalam ya kita lihat dari bantuan garis moving average ini, keputusannya menurut saya di sini kita bisa menahan dulu saham yang kita miliki, atau jika kita ingin membeli, kita boleh beli pada saat blueprint MA20, MA50 atau MA80 ini. Karena kenapa? Ketika kita ingin membeli, karena perusahaan ini memiliki potensi untuk naik. Nah, ketika kita ingin menahan, jika kita punya saham ini, sebaiknya kita tahan dulu. Kita tunggu tren ini untuk naik selanjutnya. Karena perusahaan ini, jika kita lihat dari garis MA yang jangka pendek ini, perusahaan ini sedang downtrend, tetapi memiliki potensi untuk naik atau akan mengalami uptrend. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.